Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan temuan kami perencanaan dan pengembangan kurikulum dalam kemampuan perspektif. Peserta didik memiliki perspektif apabila dapat 1. Melihat dengan berbagai sudut pandang yang kritis. 2. Melihat gambaran umumnya. Perspektif melibatkan disiplin bertanya bagaimana melihat sudut pandang lain, misalnya bagaimana kritik saya akan melihat sesuatu. Dengan demikian, perspektif sebagai aspek pemahaman merupakan pencapaian yang matang. Pemahaman yang diperoleh tentang bagaimana ide terlihat dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian kemampuan perspektif kredibel. Dalam KBBI, kredibel memiliki pengertian dapat dipercaya. Kredibel berupa informasi atau bukti lainnya yang sudah terbukti kebenarannya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Penilaian kriteria kredibel dapat dilihat dari apakah perspektif yang dimiliki peserta didik dilandaskan pada sumber-sumber yang dapat dipercaya, misal dari buku paket, artikel, maupun jurnal. Contohnya, pada pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik mampu memberikan sumber yang valid atau dapat dipercaya tentang perspektif pada materi teks berita. Mengungkapkan di sini berarti menyatakan, memaparkan, menerangkan dengan jelas, menguraikan. Penilaian kriteria mengungkapkan dapat dilihat apakah perspektif yang dimiliki peserta didik dapat menunjukkan, membuktikan, mengemukakan, atau memaparkan suatu solusi dari persoalan dengan jelas dan sistematis. Contohnya, peserta didik dapat ditempatkan dalam kelompok untuk mendiskusikan berita yang mereka baca. Kemudian, peserta didik mengungkapkan hasil diskusi melalui presentasi tentang teks berita yang telah didiskusikan. Kemudian, wawasan adalah hasil dari tinjauan, pandangan, dan konsepsi cara pandang. Penilaian kriteria wawasan dapat dilihat dari apakah perspektif yang dilakukan peserta didik sudah mencakup berbagai materi sesuai dengan masalah atau soal yang diberikan. Contohnya, peserta didik telah mampu mengetahui struktur, unsur, dan kaidah kebahasaan teks berita dengan menjelaskan bukti mengenai apa yang mereka pahami. Masuk akal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari masuk akal adalah dapat diterima oleh akal, tidak aneh, tidak mustahil, logis secara sederhana, masuk akal, dan dapat dikatakan sebagai sebuah pertimbangan atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Masuk akal dalam kaitannya dengan memiliki perspektif. Memiliki perspektif yang masuk akal maksudnya adalah peserta didik dapat melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Peserta didik dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi yang mendasari suatu hal dan memberi kritik yang dapat diterima oleh akal sehat, tidak aneh, tidak mustahil, dan logis. Contohnya, peserta didik mampu memahami isi berita, memiliki sudut pandang dan asumsi yang dapat diterima oleh akal sesuai dengan informasi yang ada di dalam teks berita. Tidak biasa. Penilaian kriteria tidak biasa dilihat dari bagaimana peserta didik menyelesaikan suatu masalah soal dengan cara yang berbeda dari cara penyelesaian yang diajarkan, namun memiliki hasil atau jawaban yang tepat. Tidak biasa di sini maksudnya peserta didik memiliki pandangan yang tidak biasa dari yang dijelaskan oleh guru atau orang lain. Peserta didik mampu menyampaikan pendapat dan opininya secara kritis dan bisa dikatakan langka, unik, dan jarang. Contohnya, peserta didik dalam materi teks berita mampu berpikir secara kompleks dan luar biasa dengan memikirkan hal-hal yang tidak biasa. Kesimpulannya, memiliki kemampuan perspektif artinya peserta didik memiliki wawasan yang luas sehingga mampu mengungkapkan berbagai hal melalui sudut pandang berbeda, kritis, logis, dan dapat dipercaya, serta dibuktikan kebenarannya. Terima kasih. Itu saja pemaparan dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.